Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang zikir ba'da as-salat. Sebelum sampai ke sana, para orang tua kami sekalian rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwa perjalanan menuju akhirat sangatlah panjang. Maka butuh bekal yang banyak. Bekal yang banyak itu akan diraih dengan cara bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan kesungguhan dalam ibadah itu maka dia harus ada dua, yakni ikhlas, yang kedua ittiba, sesuai di atas sunnah Nabi SAW. Makanya karena itu kita bahas hari ini tentang sifat salat Nabi. Zikir setelah salat, maka telah datang riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang zikir-zikir yang dibaca setelah salat, ya. Zikir yang dibaca setelah salat. Apa itu? Maka setelah salam, maka zikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi astagfirullahnya 3 kali. Lafaznya astagfirullah. Nanti akan kita sebutkan dalilnya, ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa dalilnya? Di antaranya dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Dari sahabat Sauban, ya, Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yansarifa min salatihi istighfar Allah salasa marrat. Summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kata Sauban, Maulana Rasulullah SAW, dia berkata bahwasanya idza arada an yunsarifa minas shalah, apabila Rasulullah SAW selesai dari salat, maka beliau mengucapkan istighfar. Mengucapkan apa? Istighfar. Kata Nabi, kata Sauban, salasa marrat. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian setelah istighfar mengucapkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
bentuknya astaghfirullah. Ini disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi juga, masih dari sahabat Sauban. Al-Saubana qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi, apabila selesai dari salatnya, istighfar salasan, maka beliau istighfar sebanyak 3 kali. Wa qala, kemudian berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qal al-Walidu faqultu lil Auza'i kaifa istighfar? Qal taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Jadi di sini disebutkan ya qala Walid, kemudian Walid berkata, kata Walid, faqultu li Auza'i, aku bertanya kepada Al-Auza'i, kaifa istighfar? Bagaimana istighfarnya Nabi? Lihat, bagaimana istighfarnya? Kan tadi disebutkan kan Nabi istighfar setiap salam kan baca istighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Maka ditanya, jadi Walid ini bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana cara istighfarnya Rasulullah? Bagaimana? Apakah yang pendek, yang panjang, atau yang bagaimana? Tanya, kaifa al-istighfaru? Bagaimana cara istighfarnya? Bentuknya kaifa ini mau menunjukkan apa ya? Lafaznya, apa yang diucapkan? Bagaimana cara pengucapannya? Nah, gitu. Qal, maka beliau menyebutkan, Al-Auza'i menyebutkan, taqulu, maka ucapkanlah olehmu astaghfirullah astaghfirullah. Jadi bentuk istighfarnya astaghfirullah. Ini hadisnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh banyak riwayat. Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Ada 7 riwayat, ya, 7 riwayat. Cukup kuat dalilnya. Apalagi di sini ada hadis riwayat Imam Muslim. Sepakat para ulama, ya, tentang sahihnya hadis ini. Jadi istighfar, ya. Jadi istighfarnya itu sampai apa? Astagfirullah saja, ini dalilnya. Makanya kita begitu salat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Iya, mengamalkan hadis ini. Ini hadisnya dia. Nah, ada berapa riwayat tadi? 7. Dari sahabat Sauban. Di antaranya riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu pas sepakat. Urutan hadis yang paling tinggi itu pertama Sahih Bukhari. Yang kedua apa Imam Muslim. Makanya Sahih Bukhari ya sama Sahih Muslim itu. Nah, itu ijma itu, ya. Baik. Kemudian baru baca Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Habis itu apa? Habis itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jadd. Itu dibaca. Apa dalilnya? Dalilnya hadis sahih dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad dan Darimi. Ada 6 riwayat. Ini ada Bukhari dan ada Muslim, Imam Muslim di sini. Ada Bukhari dan Imam, ini menunjukkan kuat. Kalau ada apa hadis riwayat muttafaqun alaihi 2 saja, kuat tidak ini? Kuat. Ini udah bukan muttafaqun alaihi lagi. Bukhari ada, Muslim ada, Abu Daud ada, Nasa'i ada, kemudian Ahmad ada, Darimi juga ada. Jadi banyak riwayat, sehingga tidak bisa dibantahkan lagi, tidak bisa. Ya. Dari sahabat siapa? Mughirah. Saya bacakan hadisnya. Kata Al-Mughirah ila Muawiyah ibni Abi Sufyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mughirah pernah menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kana yaqul, bahwasanya kana yaqulu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin idza sallama, bahwasanya kata
Al-Mughirah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala selesai dari sholat setelah salam maka beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini hadisnya. Ya. Jadi Mughirah ini pernah menulis surat kepada Abu Sufyan. Ya. Ini menunjukkan bahwa inilah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didengarkan oleh para sahabat, sehingga sahabat meriwayatkan hadis tersebut, sehingga terus sampai kepada Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan selain yang kita sebutkan tadi. Ini yang dibaca. Ini dibaca. Ya. Jadi ini dihafal ini dibaca ini. Ini dalilnya. Sehingga tatkala kita Bapak orang tua kami sekalian, kita mau ini, kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus di atas dalil. Sehingga di hadapan Allah semua kita yang akan mati meninggal dunia kan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita berbuat di atas dalil yang sahih, maka insya Allah kita akan aman. Kalau tidak, ini yang bahaya. Habis itu apa? Kemudian membaca 3 kali astagfirullah 3 kali. Allahumma tassalam minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Udah. Kemudian Allah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Habis itu apa? Yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu yang dibaca. Mana riwayatnya Ustaz? Baik, kita sebutkan. Karena kita setiap menyebutkan pasti kita sebutkan riwayat. Kalau kita tidak akan berani, Pak. Tidak berani. Karena satu kata aja kita ucapkan ini diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Satu kata saja. Riwayatnya mana? Baik. Riwayatnya banyak ya. Di antaranya riwayatnya yakni dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Imam Ahmad. Ya, dan banyak riwayat lagi. An Abi Zubair qal, dari Abu Zubair dia berkata, kana Abdullah ibn Zubair yaqul, bahwasanya Abdullah bin Zubair berkata, fi dubri kulli salatin, di akhir salat atau selesai dari salat, hina yusallim, kemudian beliau salam, la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian membaca yang kita sebutkan tadi. Ini dalilnya, ya. Ini dalilnya. Tauhid. Kemudian qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna duburi kulli shalah. Kata beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat tahlil dengan kalimat tersebut setiap selesai sholat. Ini dibaca, ini yang dibaca, ya. Habis itu apa? Baru baca apa? Yang 33. Apa itu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. 3 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayatnya mana? Itu sudah masyhur ya. Semua orang insyaallah itu diamalkan ya. Tapi langsung dia Pak
langsung, ya, bukan pakai kalimat yang tambahan yang lain, bukan. Tidak ada kalimat yang lain tambahan. Di sini langsung dia. Hadisnya riwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat dari tadi Bukhari, Muslim, kalau enggak Muslim, Bukhari, Muslim dia. Mereka oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad dan Malik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah sahabat Nabi. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man Allah fi dubri salat salasa wa salasina. Siapa yang membaca, ya siapa yang bertasbih kepada Allah sehabis salat salasan wa salasina, berapa itu? 33 kali. Wa hamidallah salasan wa salasina, dan alhamdulillah, maksudnya mengucapkan alhamdulillah tahmid 33 kali. Wa kabbarallah salasan wa salasina, dan takbir, yakni membaca takbir di lampu ya. Tidak apa. Membaca takbir sebanyak 33 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca seperti itu, kata Nabi, kata Abu Hurairah apa? Ghufirat khotoyah wa in kanat misla jabalil bahri. Maka Allah akan ampuni dosanya walaupun seluas sebanyak apa? Buih di lautan. Jadi siapa yang membaca Pak? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai selesai yang kita baca tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira khotoyahu wa in kanat misla jabalil bahri. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Makanya orang-orang yang selesai sholat kemudian membaca zikir dia, maka dosanya akan Allah ampuni. Makanya pantas dan wajarlah amalan yang akan dihisab pada hari kiamat pertama kali apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, maka amalan lainnya dihitung apa? Baik. Kenapa? Iya, karena di dalam sholat dan di luar sholat, setelah sholat itu amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Di antaranya ini zikir. Makanya kalau bisa siap salam jangan langsung pulang. Jangan langsung apa? Pulang. Kalau zikir-zikirnya ini tidak bisa dibaca semua, tapi jangan ditinggalkan semua. Apa yang saya maksud? Kalau zikir-zikir yang kita sebut dari awal sampai akhir tidak bisa dibaca semua, mungkin ada satu sebab, ya kan? Tapi jangan ditinggalkan semua. Paham nggak ini bahasa saya? Paham ya? Iya. Rugi Pak, rugi. Ya, rugi. Ya, kalau kita ada sekali-sekali ya mungkin sekali-sekali, ya kan? Bukan berarti kita siap salam langsung pulang. Siap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Rugi itu. Rugi, ya kan? Mungkin kalau sekali iyalah, ya kan, sekali kondisi darurat tetap dibaca juga itu zikir. Boleh. Walaupun sambil dalam perjalanan. Sambil dalam apa? Perjalanan. Tapi bukan setiap hari ya. Oh boleh, siap salam langsung pulang sambil jalan. Bukan. Karena ini Nabi melakukannya sambil jalan atau duduk setelah salam? Duduk. Mana? Kenapa kita sampaikan bahwa Nabi membaca ini ketika duduk bukan ketika pulang? Kenapa? Apa? Karena sahabat meriwayatkan kalau sambil pulang dibaca di perjalanan, dibaca di rumah, sahabat nggak tahu. Betul enggak? Kan tadi sahabat meriwayatkan kan? Karena dilihatnya Nabi membaca, didengarnya Nabi membaca. Kalau sambil pulang gimana coba? Pasti akan ada riwayat. Begitu salam Rasulullah keluar sambil jalan, maka Rasulullah membaca istighfar. Kan begitu harusnya. Tapi tidak. Ya. Nah ini. Ya, sekali berkata perlu sekali boleh. Karena itu aja ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, kemudian ada riwayat juga bahwasanya yang baca subhanallah itu 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 34. Tapi tidak ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang dibaca Allahu Akbarnya 33, maka ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paham, Pak? Tapi kalau antum misalnya pengen cepat, Allahu Akbarnya dibaca 34. Tapi tidak pernah ditutup dengan
kalimat la ilaha illallah. Paham sampai sini? Baik, dalilnya Ustaz. Baik, kita sebutkan dalilnya. Dalilnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, rata-rata diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rata-rata diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan Imam Muslim ijma' ulama. Ijma' ulama sepakat hadisnya sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Nasai dan selainnya. Ya, dan selainnya. Kata dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Ya, an Ka'ab bin Adi bin Ujrah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dia berkata, muaqibatun la yuhibbu qailuhunna fatiluhunna salasun wa salasuna wa tasbiha salasun wa salasuna wa tahmidan wa arba'an wa salasuna wa takbiran fi kulli salatin fi duburi kulli salah. Jadi kata Uzrah, Rasulullah SAW bersabda, ada amalan penyerta, yakni setiap sholat. Siapa yang mengucapkan dan melakukannya, maka dirinya tidak akan merugi. Lihat, siapa yang mengucapkan tasbih tadi maksudnya, maka dirinya tidak akan apa? Berarti kalau nggak diucapkan, apa makna? Mukhalafahnya paham, kebalikannya. Kan gitu kan? Sama seperti gini Pak. Wal as, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khus. Sungguhnya manusia itu merugi kan? Berarti siapa yang merugi? Manusia semuanya kan? Iya. Illal ladzi, kecuali siapa itu? Illal ladzina amanu, orang yang berarti orang kafir merugi enggak? Itu dia, kalimatnya begitu maksudnya. Illal ladzina amanu, berarti semuanya manusia ini merugi. Ya namanya manusia, mau muslim mau kafir, manusia namanya kan? Paham ini? Illal ladzi, ada pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yakni yang bertauhid maksudnya. Yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan. Berarti kalau gitu orang kafir atau orang non muslim, bahasa lembutnya itu ya. Kita ini kan bahasanya lembut-lembut, ya kan? Padahal Allah sendiri mengatakan kafir. Mana dia tentang kafir? Kul ya ayyuhal kafirun. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir. Allah enggak ada katakan kul ghairul Islam. Katakan wahai Muhammad ghairul Islam, kepada non-Islam, bukan. Kalimat ini kul ya ayyuhal kafirun. Ya, siapa yang mengatakan itu? Allah. Kul itu artinya katakan. Maksudnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Kul al-kafirun, orang-orang kafir itu. Allah menyebut mereka orang kafir. Ya. Nah, kita di Indonesia ini apa namanya? Oh, saling menghargai lah, jangan kafir lah dipanggil, ya kan? Apa dipanggil? Dan muslim aja. Begitu kan? Iya. Nah, gitu ya. Nah, sudahlah masalah ini ya. Tapi Allah sendiri manggil apa? Kafir. Iya. Makanya banyak ayat kan? Innal ladzina kafaru kan? Bukan innal ladzina ghairul Islam. Pernah dengar ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Kafir dipanggil Allah kan? Pernah antum dengar ayat innal ladzina ghairul Islam? Pernah? Enggak ada kayaknya. Ya kan? Iya. Ini tanya anak santrinya. Bisa habis Quran. Enggak ada. Ya kan? Nah itu. Tapi ya sudahlah. Indonesia ini supaya lembut, ya kan? Baik, tapi kita enggak bahas itunya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilu, orang yang beramal. Berarti orang tidak beramal rugi enggak? Rugi. Yang beruntung orang yang beriman, bertauhid. Orang beruntung orang yang beramal soleh. Kemudian watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Yang saling mengingatkan dalam yang hak, yang benar. Jadi kalau ada orang mengingatkan dalam kebenaran, dia beruntung itu. Ya, makanya antum kalau siapapun kita, tatkala diingatkan ini benar, maka kita harus terima. Harus terima. Ya, standar benar apa? Ada apanya? Ada dalil kan? Ada standar benar. Kalau standar benar menurut si fulan, si anu, si fulan, itu bukan standar benar. Ya kan? Tapi standar benar apa? Kebenaran? Kalau ada dalil. Kata antum gimana? Oh, menurut ana begini. Ya silakan aja menurut antum. Menurut ini, oh beda begini. Ya sekarang mana dalilnya? Jadi yang menunjukkan benar tidaknya itu apa? Dalil. Bukan kata si fulan, bukan. Kata si fulan kalau
diiringi dengan dalil, maka benar. Tapi kalau enggak. Begitu ya. Sama istighfar, astagfirullah. Loh, kok astagfirullah aja? Kenapa enggak yang panjang? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, ya kan? Astagfirullah, kita baca seperti itu karena mengamalkannya di sini. Begitu. Baik. Jadi setelah astagfirullah terus tadi ya diingat-ingat itu. Kemudian boleh membaca Allah Akbar-nya 33, boleh juga 34, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Kalau 34 tapi tidak dibaca yang terakhir. Ya, yang la ilaha illallah. Tapi kalau 33 ya dibaca la ilaha illallah. Baik. Atau boleh digabung. Yang bacanya apa? Subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar. Begitu. Supaya cepat misalnya, ya kan? Jadi enggak subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu akbar, enggak. Tapi bisa langsung. Subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar. Sebanyak berapa? Sebanyak 33. Boleh. Ya, boleh begitu. Hadisnya panjang. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ya, boleh seperti itu, boleh. Jadi tinggal kita aja yang milih yang mana, Pak. Tapi saya ingatkan bahwa yang zikir itu, kata Syalbani, kalau bisa jangan terlalu cepat, karena kalimatnya itu harus jelas. Ada orang kata kalau zikirnya itu subhanallah. Begitu nggak jelas. Kalimatnya harus jelas dia. Zikirnya apa? Kadang kalau kita perkara akhirat ini terburu-buru, ya kan? Zikir aja. Subhanallah. Begitu aja. Subhanallah. Harus jelas. Kadang kalau kita enggak, Allah. Apa? Kalimatnya itu dia belum habis gitu. Belum duduk kalau bahasa banyak. Harus jelas aja. Ya. Kenapa? Karena kalimat zikir tadi, lihat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirallahu, ya kan? Akan diampuni dosanya wa in kanat, walaupun sebanyak buih di lautan. Itu diampuni dosanya oleh Allah. Zikir itu bisa mengampuni dosa. Orang yang berzikir, maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Itu maknanya apa? Maksudnya antum? Iya. Saking banyaknya itu, Pak. Laut itu kan luas kan? Banyak kan? Jadi sebanyak apapun dosanya, sehingga Allah gambarkan seperti laut, Nabi gambarkan seperti lautan. Artinya walaupun dosanya banyak, kalau dia baca itu Allah ampuni. Tapi bacaan yang bagaimana? Bacaan yang benar. Dan yang gimana? Benar. Kalimatnya jelas. Astagfirullah. Begitu, apalagi diresapin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makhrajnya juga diperhatikan. Jangan asal babat aja kayak main borongan. Tonton borongan. Kan ada orang kerja harian, ada kerja borongan kan? Kalau borongan tuh biasanya lebih cepat dia. Kalau harian pelan-pelan dia kan. Nah itu. Ini bukan perkara borongan ini. Borongan, tapi cepat, tapi yang jelas. Supaya apa? Diampuni. Kalau nggak jelas, ya nggak bisa diampuni. Gimana mau diampuni? Lalu nggak jelas, ya kan? Bisa-bisa salah makna. Coba Allahu Akbar. Lewat dibacanya. Allahu Akbar. Kan payah jadinya. Subhanallah. Payah jadinya. Jelas kalimatnya. Nah, baru diampuni Allah. Baik. Itu dia berapa hal yang penting. Kemudian ada tambahan lagi, ya. Tambahan ini terutama tatkala selesai sholat maghrib, ya. Walaupun ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, ya. Ini tadi zikir-zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu, ya. Habis itu selesai. Cuma ada tambahan. Ada tambahan dia yang khusus habis maghrib dan habis subuh, ya. Habis maghrib dan habis subuh. Yang habis maghrib ada tambahan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10. Tapi ini dalilnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mensesuaikan dan juga ada yang
mendaifkan. Ya, ini ada khilaf. Ya. Hadisnya ini. Oke, saya baca yang ini dulu, yang habis subuh. Yang habis subuh ini ada riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Ummu Salamah, ya. Dari sahabat Ummu Salamah an Ummi Salamata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalah subha inna yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dibaca ba'da salat subuh. Jadi begitu selesai zikir yang tadi, Pak. Selesai zikir yang tadi, ini ada tambahan di sini zikirnya. Ini ba'da subuh ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Lihat, Nabi di sini minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu kita dapat ilmu, bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan. Ini namanya ilmu yang bermanfaat namanya. Ilmu yang bermanfaat. Makanya kan ada riwayat itu hadis dari sahabat, dari Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, idza mata insanu in qata amaluhu. Apabila anak manusia meninggal dunia maka putus semuanya kecuali berapa? 3 kan? Apa di antara salah satunya? Ilmu yang tafa'um bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu, Pak, ilmu yang kita amalkan. Kalau kita tahu nggak kita amalkan, bermanfaat tidak? Tidak. Kemudian kita ajarkan sama orang, minimal sama anak dan istri. Itu bermanfaat. Itu dia. Lihat, minta rezeki yang baik. Bukan sekedar yang banyak, bukan, yang baik. Kalau kita kan enggak mintanya apa? Ya Allah, berilah rezeki yang banyak. Begitu kan? Iya, banyak. Kadang-kadang lupa baiknya. Ya, kasih Allah banyak, tapi belum tentu baik. Minimal dalam apa? Banyak subhat. Ya kan? Iya. Betul enggak ya? Contohnya apa? Contoh masuk kerja jam 8, pulang jam 4, masuk jam 8 lewat 10. Ya kan? Pulang jam? Nah, itu. Kadang-kala, Pak, masuk telat, pulang kok bisa tepat. Paham? Masuk telat, pulang tepat. Jarang itu orang yang pulang itu terlambat, jarang. Kecuali lembur. Lembur kan memang dapat gaji lagi dia. Jarang, Pak. Mau yang datangnya sebelum waktunya, mau yang datangnya pas waktunya, mau yang datangnya telat dia, telat. Tapi giliran pulang tepat dia. Bayangkan. Yang terlambat gimana itu coba gajinya itu? Nah, penuh. Dia dikasih penuh. Sementara kerjanya nggak penuh. Gimana coba hukumnya itu? Nah, itu kita anggap sepele itu aja, Pak. Dosa itu, Pak. Hasilnya bisa subuhat tuh minimal. Ya kan? Iya. Makanya al-mu'minina ala surutihim. Mu'min itu terikat di awal dengan persyaratan. Udah tentuan masuk pegawai jam 8, pulang jam 4, ya udah. Kalau emang itu nggak sanggup, antum bilang, saya nggak bisa masuk jam 8, nah jam 9. Ah, begitu. Itu namanya korupsi waktu namanya. Kadang-kadang kalau kita ada orang ketangkep korupsi, koruptor ya kan, oh kayaknya hina dia kan. Kita yang korupsi waktu nggak sadar kita.
Dia ketangkep, bisa jadi dia tobat kan? Tatkala masuk penjara, udah, mungkin karena ini karena itu segala macam, keluar dari penjara dia bisa tobat kan? Kemungkinan tobat, karena dia tahu dan dilihat orang dia itu salah. Kita setiap hari korupsi waktu, hari ini 5 menit, besok 10 menit, besok 15 menit, besok lagi 10 menit, lagi 5 menit, besok lagi balik 15 menit lagi. Kita kadang-kalanya biasa aja tuh, nggak merasa berdosa. Nah, itu yang gawat. Kita khawatir perbuatan salah, perbuatan dosa, nggak bertobat. Ini iya kok diampuni Allah di akhirat. Kalau tidak diampunin, maka akan berlakulah ayat. Antum pernah dengar ayatnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yaranya. Baca jangan khairu yaranya. Khairu yaranya enak kalian tuh. Syarra yaranya, syarra itu buruk artinya. Barang siapa wa may ya'mal mithqala, barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji sawi, ini menunjukkan artinya kecil maksudnya, maka dia akan menerima balasannya. Sekecil apapun. Lihat. Termasuk kalau 5 waktu, 5 menit, 10 menit, dosa nggak itu? Dosa. Bayangkan, kadangkala sudah ngaji, kadangkala sudah belajar agama, korupsi juga. Enggak Ustaz, enggak. Iya, korupsi uang mungkin enggak. Korupsi waktu, saya tanya dulu, mana lebih berharga uang atau waktu? Waktu. Mana dalilnya? Dalilnya banyak lah Pak. Demi masa. Nah itu dia. Ya tadi wal as tadi. Artinya apa coba? Wal as demi masa, wal fajar demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam. Itu semua kan waktu itu. Allah bersumpah itu Pak, menunjukkan itu berharga. Bayangkan. Dari mulai wal fajar pagi, ya kan? Tahu antum arti wal fajar kan? Demi waktu pagi, waduha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wal as demi waktu. Ini menunjukkan Allah bersumpah itu menunjukkan waktu itu berharga. Allah seolah-olah memberikan kepada kita, hai manusia, inilah waktu yang berharga ini. Bayangkan, lebih berharga waktu ketimbang uang. Kita korupsi yang paling berharga. Kita merasa hina ada orang korupsi uang, tapi kita nggak merasa hina, kita korupsi waktu. Orang korupsi uang, dia tahu kalau dia salah. Kadang-kadang kita korupsi waktu, kita nggak sadar kalau kita salah. Buktinya apa? Dikasih gaji penuh, sama dia nggak dikurangin. Terima juga yang penuh itu. Harusnya nggak gitu. Gimana harusnya coba? Iya, dihitung. Dia total. Saya selama sebulan, hari ini saya 10 menit. Kalau satu hari saya terambah 10 menit, kan antum yang tahu itu. Ya kan? 10 menit kalau sebulan berarti berapa menit? 10 menit kali sebulan. Antum hitung. Misalnya dihitung-hitung berapa hari? Misalnya dihitung-hitung 2 hari misalnya, ya kan? Antum kalau kerja itu 1 hari berapa gajinya? Gajinya misalnya 1 hari itu misalnya 100.000. Berarti kalau 2 hari berapa? 200.000. Begitu antum terima gaji, maka 200.000 pulangkan sama majikan antum. Karena yang 200.000 nggak halal bagi antum. Nggak halal itu. Kenapa nggak halal? Korupsi. Antum korupsi itu namanya. Tahu? Korupsi. Pulangkan. Kalau kita kerja sama orang, pulangkan sama tukinya. Kalau kita sama, gimana Ustaz? Saya Ustaz, pegawai negeri Ustaz, pulangkan sama pemerintah. Uang itu antum digaji pakai uang siapa? Pemerintah kan? Ya kan? Uang rakyat yang menanggung jawab pemerintah kan? Pulangkan. Kan ada pulangkan uang ke pemerintah kan? Ada bukti yang kursi-kursi bisa dipulangkan, ya kan? Pulangkan. Coba siapa yang udah pernah mulangkan? Kira-kira apa ada nggak pegawai yang terlambat? Banyak Pak. Banyak. Ada nggak yang mulangkan uang? Belum pernah Hah? tahu. Tak pernah. Belum pernah nampak, belum pernah tahu. Belum pernah nampak. Yang ini yang kerja harian, mohon maaf misalnya. Yang ini kerja harian. Kira-kira kalau masuknya jam 8, pulang jam berapa harian itu? Jam 4 juga biasanya kan? Antum masuk jam berapa? Ada yang istirahat jam 2 masuk kan? Kita jam 2 lewat 10 baru masuk. Hah? Padahal kita udah tahu hukum korupsi. Korupsi itu bukan duit aja Pak, bukan. Paham ya? Bahkan waktu lebih berharga daripada uang. Kalau ditanya, mana dalilnya? Tadi.
waduha, walail, wal as dan seterusnya itu banyak kan? Itu sebutkan. Ayo coba. Itu. Makanya itu Bapak Ibu, orang tua kami sekalian, masuk kita kembali sayang orang yang berzikir tapi dia cepat-cepat akhirnya nggak dapat apa-apa dia. Ya. Nah itu. Baik. Kemudian dibaca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdulillahi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir itu 10 kali ya pada maghrib dan pada subuh. Walaupun ada khilaf itu ya. Terkait dengan itu ada khilaf. Ya, ada khilaf. Silakan saja. Kemudian ada baca ayat kursi, kemudian dibaca apa? 3 kul. Ya walaupun itu juga ada khilaf. Hadis tentang baca ayat kursi, baca 3 kul, baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu habis sholat maghrib dan habis sholat subuh itu ada khilaf di kalangan ahli hadis. Ada khilaf, ya. Ada khilaf di kalangan ahli hadis. Ada yang menyesuaikan, ada yang mendoifkan. Ya. Nah, itu silakan, ya. Itu kemudian baca juga zikir Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pada salam ya. Nah, ini juga khilaf di antaranya Syalbani juga ada yang menyebutkan sebelum salam, ada yang menyebutkan setelah salam. Ya, tidak apa. Kalau kita lihat emang fi kulli duburi sholat, arti dubur itu di akhir sholat. Ini terjadi khilaf dengan para ulama. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Ya, tapi saya condong ya walaupun ada yang mengatakan di dalam sholat, ada yang di akhir. Ya, tapi wallahu alam kalau saya memang ba'da sholat. Apa? Setelah sholat, Allahumma inni ala zikrika syukrika husni ibadatik. Itu doa langsung yang diajarkan Nabi kepada siapa? Mu'adz. Ya Mu'adz, ini uhibbuka. Wahai tatkala Rasulullah sama Mu'adz naik keledai, boncengan, kata Rasulullah, ya Mu'adz, saya sungguhnya saya mencintaimu. Bayangkan, Rasulullah mencintai sahabat. Bayangkan. Kemudian ditanya, ya labbaik ya Rasulullah, maukah aku wajarkan kepadamu? Tentunya mau. Apa itu? Kata Rasulullah, hai Mu'adz, ucapkanlah setelah sholat, ya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya itu Pak? Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku ala zikrika agar dapat berzikir kepada. Artinya kita minta bantuan Pak. Kita ini senantiasa bisa berzikir itu karena bantuan Allah. Ya kan? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, dan bantu aku agar aku menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa husni ibadatik, husni baik, ibadahku, dan bantulah aku agar ibadahku ibadah yang baik. Artinya dia melakukan ibadah yang baik, nggak yang buruk, begitu maksudnya. Artinya ya Allah bantu aku senantiasa supaya bisa beribadah dengan ibadah yang baik, amalan yang baik, begitu. Tidak berbuat yang buruk, nggak berbuat korupsi, misalnya waktu itu. Makanya ketika membaca itu Pak diresapin. Ini kadang-kadang begitu baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik, tapi korupsi juga dia. Nah, makanya sering-sering baca itu setiap sholat. Itu dibaca setiap sholat. Ya. Kemudian ayyuhal rahimani rahimakumullah. Zikir itu yang sunahnya itu pakai jari-jari ya. Ini hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Dari neneknya yaitu Yusairah, ya salah seorang dari para wanita yang ikut berhijrah. Maka tatkala Nabi yang menyebutkan itu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada kami, katanya qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada kami, alaikunna bitasbihi wa tahlili wa taqdisi wa qidna bil anamil. Ya, jadi hendaklah kalian, Rasulullah pernah mengajar kepada para wanita, hendaklah kalian itu bitasbih, mensucikan Allah, menyebutkan tahlil, kemudian disebutkan dengan jari-jari. Jadi Pak, sunnahnya itu pakai jari-jari tangan. Kenapa pakai jari-jari? Kata para ulama juga, ini kan nanti pada hari kiamat kan akan ngomong, berbicara. Apa dalilnya? Surat Yasin.
Al-yauma nakhtimu ala afahim. Pada hari ini akan kami kunci mulut mereka. Manusia di akhirat Pak, mulutnya dikunci. Gak bisa ngomong. Wa tukallimuna aidihim. Tangan dia ngomong. Jadi kalau dia dibuat zikir, subhanallah, 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 dia kan ngomong kebaikan kan? Iya. Nah, itu dia. Atashhadu arjulu mimma kanu yaksibun. Kaki akan menjadi saksi. Termasuk kaki akan menjadi saksi terhadap orang korupsi. Keterlambat kaki kira-kira tahu nggak itu, Pak? Hah? Sekarang enggak lah. Sekarang nggak? Ya kan? Dia terlambat sementara dia punya kaki. Ya kakinya itu di akhirnya jadi saksi dia. Wa tashhadu arjuluhum. Makanya ini kalau mulut ini makanya Pak, mulut ini kan kadang suka bohong ini kan. Apalagi kalau dalam kondisi terdesak, kadang mau bohong kita kan. Betul enggak? Contoh saja jauh, kalau kena razia aja gitu. Udah tau lah nggak pakai helm kita. Aduh yang cari alasan yang inilah yang itulah. Sehingga kadang-kala kita mau berbohong supaya apa bisa? Selamat. Nah, itu. Padahal udah tahu kita jelas itu salah. Coba tangkap begitu dalam razia. Oh, siang Pak, siang. Bapak salah. Iya, tahu saya salah. Nah ini SIM saya ini nah. Silakan ambil pilih mana. Pernah gitu? Kayaknya enggak kan? Nah, kayaknya itu. Karena itu ayo ikhwah semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita semuanya akan dihadapkan di hadapan Allah. Semua akan menjadi saksi, ya. Akan dihadapkan Allah, Allah akan tanya, tangan akan ngomong, kaki akan jadi saksi. Kalau tangan ngomong, kaki jadi saksi, gimana coba? Saksinya bukan orang lain, Pak. Kalau saksinya orang lain, mungkin ada sebagian orang yang nggak tahu yang kita lakukan kan? Kalau misalnya saksinya Bapak lah, ya? Kemudian tentang saya, kan belum tentu tahu semua tentang saya kan? Iya. Tapi kalau yang ngomong tangan saya sendiri, saksinya kaki saya sendiri, gimana coba? Loh, sana kemari ada tangan saya dan ada kaki, ya kan? Itu bayangkan. Berbuat dosa dan maksiat, minum khamar misalnya, judi misalnya, zina misalnya. Lah kan dia ikat terus nih kaki sama tangan. Apa bisa disimpan dulu? Kaki jangan ikut ya. Nggak bisa. Bayangkan. Anak mau terlambat nih kayaknya nih kerja, jangan ikut dulu, tinggal dulu ya kaki ya. Nggak bisa. Karena nanti kamu di akhir jadi saksi. Dibungkus kakinya. Ya tahu juga dia. Nah, itu. Makanya itulah kita perlu sadar ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Makanya perbanyak amal. Baik. Nah itu zikir-zikirnya ya. Nah demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini silakan ditanya, baik terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi atau yang lainnya. Nah, ya, tafadhol. Ya, nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan Pak Ustaz tadi tentang setelah sholat kita zikir, tapi kita terkena pada yang darurat misalnya, bisa kita selesai kita zikir, lalu kita pulang di jalan boleh. Saya agak keganjal nih Pak, ada nggak yang menjelaskan dalilnya tentang boleh di jalan? Iya. Ini saya bilang tadi itu jangan dirutinitaskan ya. Kita misalnya memang ada perlu penting, ya kan? Nah, ini berarti bukan setiap hari, ya. Jadi dalilnya itu ya ayyuhalladzina amanu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Dalam kalian berzikir kepada Allah dalam kondisi qiyaman. Apa qiyaman? Berdiri. Wa qu'udan apa? Duduk. Wa 'ala junubihim dalam kondisi berbaring. Itu dalilnya. Jadi zikir itu boleh dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk atau berbaring. Jadi artinya berdiri ya berarti artinya kita kan bisa berdiri kan. Nah, kemudian duduk ya kalau memang bisa duduk, ya. Jadi ini boleh. Ya, ini kata para ulama menyebutkan dan salah kibar kita ini boleh. Boleh kita berzikir sambil jalan, ya. Supaya apa? Supaya zikir yang tadi ini Pak jangan sempat terlewatkan, begitu. Kalau kita misalnya ada hajat, ada penting, siap salam langsung pulang, nggak berzikir kan sayang. Maka kita apa? Zikir supaya tidak terlewatkanlah bacaan zikir ini. Paham ya? Nah, contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya pas kita sholat subuh misalnya,
atau sholat apalah gitu kan. Tiba-tiba misalnya orang tua kita sakit, ya kan? Orang tua kita siang salam, tadi dikabarkan orang tua antum itu tabrakan misalnya, atau keluarga antum ada yang tabrakan, ya kan? Oh ya, nanti dulu saya zikir dulu begitu. Atau rumah antum kebakaran. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Anak antum yang kecil datang, Pak, rumah kebakaran Pak. Oh ya sabar, Bapak zikir dulu. Siap zikir habis juga rumah antum. Jadi begitu namanya kondisi darurat, begitu keluar kan saya tuh dari masjid ke rumah kan bisa berapa menit tuh kan? 5 menit bisa nih. Rumah tuh andai dekat aja di sini pun itu lumayan tuh minimal. Sekarang tadi kalau tidak bisa dibaca semua, jangan tinggalkan semuanya. Apa maksudnya Pak? Kalau misalnya tadi ini ada 10 bacaan, kalau nggak bisa 10 ya minimal 9. Begitu ya. Jadi begitu dibaca. Dari sini siap salam sampai ke rumah antum kan lumayan itu zikirnya. Itu dia maksudnya Pak. Terbakar rumahnya. Gimana coba? Itu sambil zikir. Begitu. Atau sakit misalnya. Atau tabrakan misalnya. Begitu siap salam, istrinya itu datang. Mas, anak kita tabrakan tuh ditabrak kereta itu depan situ gitu. Ya nanti deh, abang zikir dulu ya. Ya lewat tuh bisa lewat antum, ya kan? Paham ya? Ini kondisi-kondisi yang jangan setiap hari pula, setiap hari langsung setiap hari ya. Darurat. Sekali, ya kan? Namanya kadang-kadang kita itu ya sama itu Pak. Kadang-kadang kan ya bisa saja kita kan itu masbuk, kadang-kadang terlambat, ya kan? Tapi bukan setiap hari masbuk terus. Kalau setiap hari masbuk terus ya itu tanda tanya namanya. Setiap hari terlambat terus. Kalau sekali-sekali terlambat mungkin wajar, manusiawi, ya kan? Kalau sekali-sekali yang tidak terlambat, nah itu, Pak. Kalau sekali-sekali terlambat, wah wajar. Kalau sekali-sekali tidak terlambat, Perlu ditanyakan. nah itu. Dia sekali-sekali yang tidak terlambatnya, tidak terlambat sekali-sekali. Ya itu masa sibuk terus satu, ya. Nah, demikian Allah yang lain. Waalaikumsalam. Ini terkait masalah sholat sunnah. Untuk waktu-waktu yang sholat sunnah rawatib, yang ba'da atau Qobliyah atau ba'diyah itu apa aja sholat? Baik, nanti insyaallah mungkin kita ambil di sini ada sambungan itu ya atau yang lainnya nanti ya. Nanti insyaallah akan kita sampai itu yang rawatib dan yang tidak rawatib ya. Tapi kesimpulannya yang rawatib itu ada dua. Ada yang ditekan, ada mu'akkadah, ada ghairul mu'akkadah namanya. Mu'akkad itu artinya ditekankan, ghairul mu'akkad tidak pada ditekankan. Jadi ditekankan itu 12. Maka siapa yang sholat 12 rakaat maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya, yang 12 itu apa aja? 4 rakaat sebelum zuhur, sholatnya 2 rakaat. Sebelum zuhur, sholat 2 rakaat. Kemudian salam, bangkit lagi sholat 2 rakaat. Berapa jumlahnya? 4. Kemudian 2 rakaat ba'daha setelah zuhur. Siap zuhur, tentunya siap zuhur jangan langsung sholat 2 rakaat, zikir dulu maksudnya. Siap zikir tadi, sholat 2 rakaat. Berapa jumlahnya? 6. Kemudian setelah itu ba'da maghrib. Ba'da apa? Maghrib. Pada maghrib 2 rakaat. Berapa jumlahnya? 8. Setelah itu ba'da isya 2 rakaat. Berapa jumlahnya? 10. Dan terakhir qabla subhi 2 rakaat 12. Itu disebut di dalam kitab fikih namanya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan 12 rakaat. Nah itu dia. Makanya jeda waktu itu minimal itu orang bisa sholat sunnah 4 rakaat. Jeda antara siap azan sampai mau qomat atau sholat. Berapa rakaat? 4. Sehingga 4 ini bisa dikerjakan. Kalau jedanya cuma 2 rakaat itu nggak benar. Kenapa? Karena Nabi memberikan 4 rakaat. Berarti kalau gitu Nabi kan kasih jeda 4 rakaat kan? Karena 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat qabla zuhri. Nah begitu. Ini tekankan.
Adapun yang ghairu muakkadah yang tidak ditekankan, ya, ini sekali, maka itu pertama yakni 4 rakaat sebelum zuhur tadi, kemudian 4 rakaat setelah zuhur. Insyaallah nanti sebutkan dalilnya. Sudah. Kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Atau pada khilaf ya. Nah, kemudian setelah asar nggak ada ya. 2 rakaat sebelum maghrib. Hadisnya sesuai dengan Muslim. Ya, solo rakaat sunnah qabla maghrib, solo qabla maghrib sampai 3 kali, solo qabla maghrib, solo qabla maghrib, solo qabla maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat liman syaa, bagi yang mau sholat. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum asar, ada riwayatnya 2, ada riwayat 4 ya. 4 rakaat sebelum asar berarti berapa? 12 ya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib berarti berapa? 14. 2 rakaat setelah maghrib berapa? 16. 2 rakaat sebelum isya berapa? 14. 2 rakaat setelah isya berapa? 20. Kemudian 20 ya betul. Kemudian apa lagi? 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu dia. Berarti berapa jumlahnya? 22. Itu yang gue makan ya. Nah itu dia. Ya. Nah, tapi kita melaksanakan yang belum sedar aja udah paten itu. Udah paten. Ya kan? Bayangkan 2 paten itu. Ya, jadi 4 2. Jadi yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, walaupun nanti yang sebelum isya dan sebelum asar itu ada khilaf ya, terkait dengan itu ya, ada khilaf. Kalau dalilnya baina kulli adzan ini sholat itu isya sebelum isya ya. Dan tentang sebelum isya itu ya, atau ada khilaf terkait dengan itu. Tapi kita nggak bahas khilafnya di sini ya. Nah, itu dia terkait dengan sholat sunnah ya. Nah, Allah a'lam. Satu lagi terakhir. Ada pula lagi qobliyah Jumat. Nah, qobliyah Jumat maka ya ini diambil sebenarnya panjang ya pembahasannya ya tentang sebelum Jumat itu, qobliyah Jumat. Makanya kita lihat bagaimana praktek sholat Jumatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Prakteknya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adanya kan sekali. Ya adanya berapa kali? Sekali. Di zaman Abu Bakar adanya berapa kali? Sekali. Di zaman Umar adanya berapa kali? Sekali. Nah, di zaman Utsman lah baru dimulai adanya 2 kali. Di pasar. Itu pun di pasar, bukan di masjid. Atau mungkin dulu pernah sampaikan juga di sini ya, tentang adat ya. Itu di pasar. Jadi di masa Nabi itu begitu Nabi SAW naik mimbar baru azan, itu baru azan. Nah sehingga ketika Nabi naik mimbar baru azan, siap azan, Nabi langsung khutbah. Kapan mau sholatnya? Qobliyah Jumat. Tidak dilakukan itu oleh sahabat. Ya, tidak dilakukan. Mereka itu datang ke masjid, tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, atau datang ke masjid sholat sunnah wudu, sholat wudu. Antum siap wudu, masuk masjid. Nah, itu niatkan 2 Pak. Ya, niatkan 2. Niat yang pertama wudu, kemudian niatkan juga sholat tahiyatul masjid. Sama seperti sholat sunnah itu. Kalau antum misalnya siap sholat adzan maghrib, antum niatnya qobliyah maghrib aja, rugi itu. Siapnya sama, pahalanya sedikit. Innamal a'malu binniyat itu. Boleh menggabungkan hukum yang sunnah, boleh. Contoh, siap antum misalnya mau sholat sebelum zuhur, ya kan? Siap sholat zuhur, siap ada zuhur, antum sholat. Antum kan wudhu dulu, baik dari rumah maupun dari masjid kan wudhu kan? Siap itu, antum niatkan sholat wudhu. Begitu antum masuk masjid,
Siap masuk masjid, kemudian sholat sunnah sekalian. Saya ini niat sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qiblah zuhur, dapat 3. Nah, kalau antum niatnya qiblah zuhur aja 1, ya udah itu aja dapat. Nah, begitu Pak. Itulah bedanya orang berilmu sama yang kurang berilmu. Sama-sama siap, tapi nanti di akhir rugi Pak. Kawan tuh tinggi, derajatnya kita di situ. Kenapa? Sama aja kita sholatnya bisa sholat 2 rakaat. Iya, niatnya beda. Ah itu, paham ya? Niat aja ini beda Pak. Bisa membedakan derajat itu, ya kan? Nah, ya. Jadi qiblah Jumat itu tidak ada qiblah Jumat. Karena Nabi, Abu Bakar, Umar di masa itu para sahabat dalam melaksanakan qiblah Jumat. Tidak ada. Kenapa? Begitu Nabi naik kan mimbar, sahabat baru azan. Sudah 1. Yang kedua, di masa Utsman azannya jauh waktunya. Kira-kira setengah jam lebih kurang atau hampir 40 menitan. Azannya pun di pasar. Kalau bahasa kita di pajak. Di sana dulu kan nggak ada toa ya, nggak ada pengeras suara ya, nggak dengar. Antum sebengok-bengoknya masjid ini sampai berapa jauh sih jalannya dengar? Semua coba antum bengok, ya kan? Sudah. Ini jadi kalau di pasar sana kan namanya pasar itu kan sibuk kan, sibuk di pasar. Di pasar kan ramai orang. Kadang-kadang saking ramainya kadang-kadang nggak pernah dengar, ya kan? Ya bising dengan suara jualan, tawar menawar. Sudah, ini hari Jumat. Jumat itu kan apa ya? Penghulunya hari ya. Jadi diingatkan supaya orang tidak terlewatkan sholat Jumat, karena dia supaya tidak ketinggalan sholat Jumat, begitu, ya kan? Jadi diingatkan aja di sana, jauh-jauh sebelumnya. Yang adanya bukan masjid, ke pasar. Sudah ke pasar. Ini pendapat Utsman. Sudah. Kemudian setelah itu harus sampai di masjid. Dan di masjid adanya nggak 2 kali di masjidnya. Adanya sekali di masjid. Yang 2 kali itu sekali di pasar, bukan di masjid 2 kali. Kita di masjidnya 2 kali, ya kan? 1 pakai toa, setelah itu di dalam. Toh yang dengarkan orang itu juga, paham ya? Iya, juga ini di pasar. Ala kulli hal, ya oke lah. Kalau dia mau ambil 2 ya silakan, itu dia yang bertanggung jawab masing-masing, ya kan? Tapi kalau mau 2 kali azan, ya sudah terapkan sebagaimana Utsman terapkan. Nah begitu. Kata sehingga sebagian ulama mengatakan tidak perlu lagi azan 2 kali. Kenapa? Karena kita sekarang sudah bukan bersahut. Ada pengeras suara, sudah dengar. Tapi dari masjid ke masjid sudah dengar. Kalaupun mau diamalkan 2 kali, silakan. Tapi yang laksanakan seperti pada Utsman. Nah begitu. Karena emang apa yang dilakukan Utsman kita boleh ikut. Karena Utsman itu bagian daripada Khalifah Rasyidin. Kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiin." Adalah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Utsman termasuk khulafa yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan dia urutan ketiga. Boleh kita ikut. Apa yang ikut dunia bukan agamanya. Karena kalimatnya alaikum bisunnati. Adalah kalian ikut pada sunnahku wa sunnati. Nah itu dia. Jadi sunnah itu ada sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Nah, 4 itu. Nah, kalau Utsman berpendapat itu, ya Allah ridho padanya. Kalau Utsman diridhoi Allah, Utsman di jannah. Nah, sudah kita ikut, silakan kita ikut juga boleh. Sudah. Tapi mana Pak? Rasulullah, Abu Bakar, Umar ada sekali. Utsman dan seterusnya 2 kali. Kira-kira mana yang lebih ahsan kita ikutin? Itu kan. Dan Rasulullah kan yang lebih paham dia, lebih tinggi kan? Iya. Bukan berarti juga kita tidak boleh ikuti Utsman, karena Rasulullah sudah merekomendasikan juga, ya kan? Tapi yang lebih pas kita ada 2 kali, sebagaimana yang diteruskan oleh Utsman, ya tapi kita laksanakan sebagaimana Utsman lah. Antum aja di pasar kan, apa yang di pasar aja. Nah, masuk 11:30 jam 12 antum ke pasar aja. Nah itu kalau yang dekat pasar, kalau di daerah yang dekat pasar, gimana? Betul? Nah itu lagi. Nah oleh karena itu yang lebih selamat azan sekali. Ya, jadi dalam hal kesimpulannya tidak ada qiblah Jumat, yang ada qiblah Zuhri. Hadisnya itu qiblah Zuhri, bukan qiblah Jumat. 4 rakaat sebelum zuhur, bukan 4 rakaat sebelum Jumat. Apa? Nah, wallahu a'lam. Tapi kalau mereka melaksanakan ya silakan, ya bertanggung jawabkan masing-masing. Nah begitu dan demikian Allah alam. Mungkin sampai sini apa untuk kami sekalian rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini
bisa menambah ilmu kepada kita. Kita semangat terus ibadah Pak. Ya perjalanan sekali lagi saya ulang, perjalanan kita ini masih panjang. Perjalanan masih panjang, Allah ya akhi, perjalanan masih panjang. Maka kita harus semangat untuk banyak mengumpulkan bekal. Karena kita setelah ini mati dalam kubur barzah itu gak tahu berapa lama. Tahu berapa lama? Kalau sudah mati, gak tahu. Bisa jadi ratusan tahun baru kiamat, bisa jadi ribuan tahun baru kiamat, bisa jadi ribuan tahun lagi baru kiamat, bisa jadi jutaan tahun baru kiamat. Di dalam kubur berapa lama? Luar biasa. Sendiri kita gak ada kawannya. Istri antum pun gak mau kawannya, ya kan? Anak antum gak mau kawannya sendiri. Bayangkan kubur, kemudian kasih papan, timpai tanah lagi, pijak-pijak lagi supaya padat, sendiri antum gelap, ya kan? Kalau gak ada amal, bayangkan. Baru itu, setelah itu gak tahu kita berapa lama. Buktinya Rasulullah wafat, tapi sekarang belum kiamat. Gak berapa tahun, ya kan? Fir'aun wafat, meninggal, tapi sekarang belum kiamat kan? Belum. Nabi Isa belum keluar, udah keluar Nabi Isa. Dajjal udah keluar, Ya'juj Ma'juj udah keluar, Imam Mahdi udah keluar. Ini tanda kiamat besar, belum keluar. Bisa jadi kita meninggal duluan baru kiamat, ya kan? Bayangkan berapa jalan itu jauh lagi. Ya'juj Ma'juj tahu, itu belum keluar, belum ada keluar. Dajjal belum keluar, dia belum keluar. Matahari belum terbit dari barat, ya kan? Masih banyak, panjang, luar biasa. Di padang mahsyar lama. Hisab aja antara kaisar orang miskin 500 tahun. Bayangkan, hisab atau hisab diinterogasi 500 tahun antara orang kaya sama orang miskin. Bayangkan Pak, di padang mahsyar 500 tahun nunggunya gimana itu antri 5 tahun? Kalau nggak ada amal gimana? Makanya pas saja nggak ada amal, ada orang tenggelam dengan keringatnya, kepanasan, kesana kemari. Tung baca itu ayat tentang yauma yafirru mar'u min akhi wa ummi wa abi. Pada hari itu orang akan berlari, wa ummi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibati wa bani, dan seterusnya. Saking takutnya pada hari kiamat itu, luar biasa. Sudah pada masa dihisab 5 tahun. Lama kan? Bukan 5 hari Pak, bukan 5 bulan, bukan 5 tahun, 500 tahun. Itu beda, baru hisab aja itu. Belum lagi di mizan, belum lagi di kontol atau kontol kisos. Anda pernah menggibai orang, dipanggil orang di sidang gibai, nggak pernah. Atau mungkin Anda sering digibai ya. Sudah, belum pernah curi harta orang, sejak balik pernah? Enggak usah, betul. Coba gimana itu? Hartanya, kan kisos kan? Kisos benar gimana? Belum lagi sirat, belum lagi panjang perjalanan, butuh bekal yang banyak. Karena Rasulullah, para sahabat tabi'in, para ulama, termasuk di antara sudah duluan, ya kan? Luar biasa. Kalau kita semangat luar biasa, coba menyolatkan ribuan orang berkepingan coba gitu, ya. Kenapa? Saking kokohnya menegakkan dakwah itu, sehingga yang menyolatkan bayangkan, bukan kira semua ribuan berjubel orang menyolatkan. Atau tema aja yang luar biasa. Kita pikirnya begitu, ya. Jadi semangat dia itu semua luar biasa, semangat perjalanan manapun semangatnya luar biasa, ya, pantang mundur. Begitu ini kadang-kadang walaupun kali putur, iya, seringan puturnya ketimbang semangatnya. Putur itu sekali, semangatnya terus-terusan, sama kita ini masbuk, ya kan? Sekali-sekali masbuk Pak, ini sekali-sekali nggak masbuk, gimana tuh? Sekali-sekali tidak, kan perlu tanda tanya itu kan? Mungkin di sini enggak lah, itu mungkin ya kan? Enggak tahu tak jauh beda kan? Baik, nanti kita Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.